Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa dari dakwah online Syariat Islam Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati dan mudah dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita pada ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan kuat menjalankan ibadah puasa dari sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan selama 23 hari ini kita akan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Pemirsa yang saya hormati dan mudah dimuliakan Allah, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang perumahan kenikmatan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Ini merupakan suatu kenikmatan anugerah dari Allah yang diumpamakan seperti air hujan yang diturun dari langit. Sebelumnya, mari pada saat-saat sangat penting ini, yaitu sepertiga terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah untuk mengisi di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang bisa menuju pada kebahagiaan nanti di akhirat. Selanjutnya yaitu kami sampaikan sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa karena Rasulullah SAW yastahidu fil ashril awakhir ma yastahidu fi ghairihi. Artinya Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 yang akhir pada apa yang tidak dijalankan di 10 yang lain. Maka dari itu Nabi mencontoh kepada kita semua pada waktu 10 hari yang terakhir ini untuk agar kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan ini. Selanjutnya akan kami sampaikan yaitu tentang perumahan kenikmatan Allah yang diberikan pada kita semua, kehidupan di dunia ini sebagai air hujan yang diturunkan dari langit. Itu dengan adanya surat Yunus, atau Allah berfirman di Al-Quran surat Yunus ayat 24 yang berbunyi, Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa azzayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Quran surat Yunus ayat 24, yang artinya perumpamaan kenikmatan dunia
hanyalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu meresap dan menumbuhkan tanaman yang dimakan oleh manusia dan hewan ternak. Tatkala bumi telah mendapatkan keindahannya dan para penghuninya mengira dapat memetik hasilnya, datanglah perintah kami, lalu kami jadikan ia habis seperti belum pernah tumbuh seperti hari sebelumnya. Demikianlah kami jelaskan secara rinci tanda-tanda kebesaran kami bagi mereka yang berpikir. Ini merupakan satu ayat yang menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini merupakan satu kenikmatan yang sementara, seperti air hujan yang turun dari langit. Maka dari itu sangat wajiblah kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan pada Allah kepada kita semua, yaitu supaya nikmat itu bisa bermanfaat, bisa berfaedah, dan bisa langgeng abadi di dunia sampai akhirat. Seperti halnya disebutkan oleh Allah, yaitu di Al-Quran surat Al-Ibrahim, fa idza dzana rabbukum la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya telah mengumumkan, saya Allah telah mengumumkan sungguh apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kami beri tambahan dari nikmatku itu. Dan apabila kamu mengkufuri nikmatku, maka ingat siksaku sangat pedih. Pemirsa yang saya hormati, maka dari itu kenikmatan-kenikmatan yang kita terima dari Allah Ta'ala maka harus kita syukuri, karena sangat berfaedah atau bermanfaat untuk kehidupan di dunia ini, untuk menuju kepada kehidupan nanti di akhirat. Ataupun apa kesamaan nikmat dunia dengan air hujan, Habib Abdurrahman Asad Al-Habsyi menguraikan. 1. Air hujan sebenarnya salah satu sumber nikmat dunia. Tanpa air hujan, makhluk tak dapat hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, sebagaimana halnya air hujan, nikmat dunia juga tidak bisa kita tampung secara berlebihan, melainkan harus dialirkan. Jika saluran tersumbat, maka debit air hujan yang berlebihan akan berakibat banjir yang justru menyebabkan malapetaka. 3. Nikmat dunia datangnya dari Allah. Tidak ada yang mampu merekayasanya. Manusia hanya mampu berusaha, namun hasil tetap Allah yang menentukan. Sama halnya hujan, hanya Allah yang berwenang menurunkannya. Yang 4. Seluruh penghuni bumi membutuhkan hujan. Tanpa hujan mereka akan mengalami masa yang sulit. Begitu juga nikmat dunia. Semua makhluk membutuhkan karunia dari Allah SWT. Tanpa kemurahan dari Allah, mereka akan merasakan kesulitan. Yang kelima, jika datang kepadamu air hujan, segera pikirkan salurannya sebelum debitnya bisa menenggelamkan dirimu dan rumahmu. Begitu juga saat datang nikmat, segera keluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, saluran kepada mereka yang berhak. Jangan ditampung, maka jika berlebihan bisa mencelakakan kamu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat 34, yang artinya, dan orang-orang yang menampung emas dan perak dan tidak mengalirkannya di jalan Allah,
maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu, nikmat yang kita terima dari Allah ini itu harus disalurkan kepada siapa yang mempunyai hak untuk menerimanya. Sebab kalau nikmat tidak disalurkan untuk diberi zakat, maka nikmat itu akan mencelakakan pada kita nanti di akhirat. Sebab akan menjadi satu hal yang mencelakakan, akan mensiksa diri kita nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita semua untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita semua dengan jalan untuk memberikan sedikit daripada bagian sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita semua. Sehingga nikmat yang kita terima ini akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul SAW telah bersabda yang artinya, milikilah dunia sekadarnya, jangan ambil melainkan sedikit saja. Siapa yang mengambilnya sedikit maka akan mencukupinya. Bagi yang mengambilnya banyak akan menguasainya. Artinya bahwa kita itu di dunia harus mempunyai rasa kona'ah, menerima apa yang menjadi miliknya dan menerima apa yang dari pemberian dari Allah SWT. Maka pemberian yang disertai dengan kona'ah akan mencukupi kepada kebutuhan kita semua. Tapi apabila kita itu menerima dengan rasa tamak, maka kenikmatan yang telah diberikan pada kita semua tidak akan merasa cukup dirasa kita semua atau di hati kita semua, yaitu hanya kurang atau hanya rasa kurang daripada pemberian Allah Ta'ala. Maka dari itu sifat kona'ah ini sangat penting dalam kehidupan dunia ini, dan juga akan menyiksa diri apabila kita itu mempunyai sifat tomak, yaitu mengharapkan apa yang belum kita pastikan dari Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Apabila ada baiknya dari Allah dan apabila ada kurang dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.